Halo saudara dan sahabatku, jumpa lagi bersama saya Rudi Rabiat di Kota Ambon. Semoga saudara-saudara sekalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ingin pertama-tama menyampaikan selamat memperingati Isra Miraj 1447 Hijriah bagi para sahabat dan saudaraku umat muslim dimanapun berada. Semoga momentum hari raya keagamaan menjadi kesempatan untuk kita melakukan introspeksi, perenungan, dan juga proyeksi tentang makna dari setiap perayaan hari raya keagamaan untuk kehidupan kita di masa kini dan di masa depan. Saya yakin dan percaya bahwa setiap hari raya keagamaan di agama manapun tentu mempunyai pesan, mempunyai logika, dan mempunyai makna bagi semua pengikutnya. Dan oleh karena itu mari kita saling menyapa, saling mengapresiasi, dan saling menyelami. Nah, kaitan itu saudara dan sahabatku, saya hendak berbagi sedikit perspektif tentang bagaimana kita membangun sebuah pemahaman lintas iman dalam momentum hari-hari raya keagamaan. Saya rasa akhir-akhir ini ada juga pendekatan apologet yang begitu masif di media sosial dan kadang-kadang menimbulkan benturan-benturan karena kecenderungan untuk mempertahankan mengklaim kebenaran masing-masing. Ya, boleh-boleh saja semua orang mengklaim kebenaran, tetapi kalau kemudian klaim-klaim itu kemudian menyerang yang lain ataupun mengabaikan yang lain, saya rasa ini juga tidak cukup bijaksana untuk kehidupan bersama di tengah-tengah perbedaan. Dan oleh karena itu, saya ingin mengambil satu konsep yang bagus dari teman saya, Pendeta Profesor Ishak Latu, seorang profesor sosiologi agama di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Dia membuat satu tulisan ya, sudah cukup lama ya, 2019 di salah satu jurnal internasional, Kudus International Journal, tentang mutual transformation, transformasi timbal balik di antara agama Islam maupun Kristen. Nah, pandangan dari Profesor Latu adalah bahwa sebenarnya di dalam agama-agama, khususnya Islam dan Kristen, ada sebuah proses transformasi, proses saling memberi, saling belajar secara timbal balik, secara mutual atau secara timbal balik. Nah, dan oleh karena itu kita dapat menggali aspek-aspek itu. Nah, dalam kerangka berpikir mutual transformation atau transformasi timbal balik itu, saya hendak berefleksi ya. Berefleksi ini pandangan saya ya, ini perspektif saya saja. Mudah-mudahan bisa kita saling mendengar. Nah, itu saya mau letakkan dalam pengalaman Isra Miraj dan peristiwa dalam Kristen kenaikan Yesus ke surga. Saya melihat bahwa ada titik-titik temu yang menarik yang dapat kita refleksikan bersama. Ya, yang pertama, Isra Miraj ya, sependek pengetahuan saya adalah satu keyakinan tentang perjalanan spiritual Nabi Muhammad dari satu titik ke titik yang lain. Katakanlah dari Mekah atau Madinah ke Al-Aqsa di Yerusalem ya. Sampai sekarang di Yerusalem ada Masjid Al-Aqsa ya. Saya tahun lalu sempat ke sana dan menarik sekali satu simbolisasi agama-agama. Ada Yahudi, ada Kristen, ada Islam. Dan perjalanan Nabi kemudian dalam pengertian umat muslim bahwa untuk mendapat pewahyuan yang kemudian dikenal sebagai sholat ya, perintah sholat, rukun iman ya, dan itu menandai sebuah pengalaman spiritual, pengalaman rohani, dan sebuah perintah setelah peristiwa itu terjadi, yaitu perjalanan dari Madinah atau Mekah ke Yerusalem di Al-Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh, itu kemudian datang ke bumi untuk menghadirkan pengajaran-pengajaran tentang bagaimana manusia hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, saudara sahabat sekalian, ringkas dari Isra Miraj itu saya coba bandingkan dengan peristiwa kenaikan Yesus ke surga dalam tradisi Kristiani, di mana Tuhan Yesus pada masanya kemudian juga naik ke surga, meninggalkan para muridnya, dan ia juga memberikan perintah kepada para muridnya untuk pergilah ke Yerusalem, ke Samaria, ke seluruh penjuru bumi, dan beritakanlah kabar baik bagi
semua bangsa. Nah, itu artinya bahwa ada imperatif, ada agenda setelah peristiwa spiritual kenaikan Yesus maupun perjalanan Nabi Muhammad. Dan saya juga mau mengatakan begini, bahwa pada dimensi-dimensi keagamaan ada wilayah yang tidak perlu kita secara obsesif merasa bahwa semuanya bisa dijelaskan secara logik, secara rasional. Nah, itu saya kira akan menimbulkan polemik juga, bahwa apakah betul ada peristiwa perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, ke tempat yang lebih tinggi, secara saintis itu bagaimana. Nah, disitulah kita belajar teori dari seorang filsuf namanya Immanuel Kant, bicara tentang teologi batas akal. Teori batas akal, bahwa manusia pada satu titik dia juga mempunyai keterbatasan dalam menalar ataupun memvalidasi, memverifikasi peristiwa-peristiwa spiritual, iman, dan seterusnya. Dan saya rasa disitulah kedua agama akan ada dalam satu kesadaran bahwa manusia selalu saja terbatas untuk memahami apa yang menjadi kuasa Allah yang maha besar itu. Dan oleh karena itu, disitulah kita menyadari bahwa kita hanyalah insan manusia yang terbatas, dan kita mengakui keagungan dari Allah yang maha kuasa. Dan kita terus belajar untuk hidup di dalam kehendak-Nya. Nah, dengan melihat dua sisi dalam semangat atau frame Profesor Latu tentang mutual transformation atau transformasi timbal balik di antara dua agama, Islam dan Kristen, di dalam refleksi peristiwa Isra Mi'raj dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka saya rasa di situ kita mendapat pelajaran bersama bahwa ada pengalaman-pengalaman spiritual yang melampaui akal kita pada satu sisi, dan ada agenda-agenda sosial, kultural, tindakan-tindakan yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita dari hari ke hari, yang tujuannya untuk menghadirkan kemaslahatan, menghadirkan kabar baik bagi orang lain. Nah, oleh karena itu saudara dan sahabat sekalian, hindarilah benturan, polemik, apologia yang sebenarnya juga tidak banyak membantu, tapi kembangkanlah semangat saling pemahaman, timbal balik, saling belajar, saling melengkapi. Karena toh kita saling mengakui masing-masing kebenaran agamanya. Kita sama-sama menghormati kekhasan keyakinan setiap agama, dan tidak boleh satu agama memaksakan kehendaknya dan mengklaim dia lebih benar dari yang lain, karena kebenaran itu hanya milik Tuhan dan kita manusia selalu saja punya keterbatasannya. Demikian saudara dan sahabatku, sekali lagi selamat Isra Mi'raj buat saudara dan sahabatku umat Islam dimanapun berada, dan ayo mari bersama-sama kita menimba dari pengalaman spiritual setiap agama untuk kita bertumbuh bersama, hidup bersama dalam perbedaan, saling memperkaya untuk kemaslahatan bersama, kebaikan bersama, kesejahteraan bersama. Terima kasih saudaraku, Tuhan memberkati.